Oke guys, balik lagi di Parimatch News Podcast. Obrolan cerita dan tren soal bola yang bakalan bikin kamu terus-terusan update. Nah, di episode kali ini spesial karena kita akan membahas tentang Liga 1 is back. Jadi sudah jeda internasional, gak ada pertandingan di Liga 1, sekarang Liga 1 bakalan balik lagi. Apa aja yang bakalan jadi menarik? Apa aja yang bakalan jadi seru? Yuk kita bahas bareng-bareng. Persib ngejar back to back. Dewa United ngejar sejarah baru. Dua tim, dua cerita, tapi sama-sama bikin Liga 1 musim ini bakalan punya ending cerita yang menarik banget. Pal, Liga 1 udah balik lagi. Yes. Apa aja yang jadi menarik nih? Persaingan juara, degradasi, Yang pasti bakal semakin memanas karena tinggal sisa 7 pertandingan. 7 pertandingan terakhir. Betul, 7 pertandingan terakhir. Sekarang kalau kita ngebahas satu-satu deh, jangan langsung degradasi. Kita bahas dari juara. Juara. Tadi kita udah lihat juga highlightnya. Ada 4 tim. Ya kayaknya masih paling punya berpeluang buat juara. Pertama Persib Bandung, yang di pertandingan terakhir berhasil menang 3 poin. Ya, pemimpin klasemen saat ini. Pemimpin klasemen saat ini. Dewa United di posisi kedua gagal dapat poin di pertandingan terakhir. Oke. Persebaya berhasil dapat 1 poin dan juga Persija gagal mendapatkan poin. Anyway, ini sesuai waktu kita take ya, di tanggal 10 April. Betul. Jadi klasemennya yang ada di saat ini gitu. Betul. Gimana, Pak? Sebenarnya kalau dari tadi yang lu bilang, betul, Persib lagi mengejar sejarah untuk bisa back to back. Back to back. Karena sebelumnya kalau di era Liga 1 tuh baru Bali United, seingat gue ya. Di era Liga 1 ya? Di era Liga 1, baru Bali United yang pernah back to back. Terus Dewa United berusaha mengukir sejarah baru. Karena ini tim baru nih. Tim baru. Baru muncul tahun lalu berarti. Baru muncul ya tahun lalu ya? Tahun lalu Liga 1 dan mereka langsung menggebrak. Mereka punya skuad yang bagus. Sekarang tiba-tiba ada di peringkat kedua. Dan penampilannya juga konsisten. Permainannya selalu menghibur juga. Nah itu salah satu poin yang harus di-highlight adalah Dewa United salah satu yang punya permainan paling menghibur di Liga 1 menurut gua. Iya ya, saat ini. Saat ini. Mereka emang terstruktur, rapi, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, kayak gitu. Terus tadi ada 2 nama lagi, ada Persebaya sama Persija Jakarta. Persebaya ini padahal di awal mereka konsisten banget. Mereka konsisten di awal peringkat satu game week awal. Di game week awal mereka yang jadi pemimpin klasemen sebelum akhirnya didominasi sama Persib Bandung. Ya, itu tuh kalau nggak salah Persebaya mulai agak drop tuh di pertengahan musim lah. Mereka mulai agak drop, sering seri, kalah dan lain-lain. Akhirnya sekarang ada di peringkat ketiga, beda 9 poin ya? Ya, 9 ada beda 9 poin. Dewa tuh 8. Ya, tapi cuma beda 1 poin sama Dewa United. Iya, betul. Nah, ini yang menarik. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama dari Persib Bandung. Sekarang sisa 7 pertandingan. Per hari ini kita take sisa 7 pertandingan. Udah mengumpulkan 57 poin. Tuh, terdekat berarti kalau per kita take lawan Borneo. Terdekat lawan Borneo. Terus berarti tinggal berapa kali lagi menang Persib ya? Nah, kalau misalnya kita beda 8 poin sama Dewa, Persib ini berarti butuh kurang lebih 5 kemenangan. 5 kemenangan. Dengan catatan Dewanya juga menang terus. Betul. Karena kalau misal Dewanya kalah terus Persija menang terus, mungkin lebih cepat ya. Mungkin bisa lebih cepat. 3 match bisa mungkin memastikan gelar juara, betul. Karena sekarang ya lumayan ya, sisa 7 pertandingan beda 8 poin. Betul. Lumayan jauh. Sebenarnya gara-gara Dewa juga terakhir kepleset tuh. Ya, lawan Borneo. Lagi lawan Borneo ya terakhir ya. Mereka kalah kalau nggak salah entah 0-1 atau berapa gitu. Gue lupa skornya, cuma yang pasti mereka kalah lawan Borneo kalau nggak salah. Nah, pas mereka kalah lawan Borneo itu jadi gap poinnya lumayan jauh, agak sempat jadi 2 kalau nggak salah ya. Sempat karena Persib juga ada sempat kalah seri. Sempat ada kalah seri, apalagi yang terakhir itu sempat kalah telak juga lawan Persebaya. Oh iya, 4-1. Iya, jadi Persebaya juga punya poin yang oke, walaupun Persib musim ini tuh dia baru kalah 2 kali ya. 2 kali. Dari pertandingan-pertandingan. Persebaya sama Dewa. Iya. Dua pesaing mereka yang bisa ngalahin Persib. Itu sih yang bikin Liga 1 seru. Musim ini seru ya. Seru. Secara data ya Persib main mungkin dengan komposisi skuad, dengan permainan yang bisa dibilang bagus juga. Betul. Hanya kalah 2 kali dan itu juga oleh pesaingnya di peringkat kedua dan juga di peringkat ketiga. Itu. Dan ini yang maksudnya agak dalam tanda kutip sedikit merugikan Persib adalah karena mereka kalah head to head sama Dewa sama Persebaya. Jadi seandainya nih akhirnya mereka poinnya sama semua. Oke. 60 sekian sama semua. Yang dihitung bukan selisih gol dulu. Oh, yang pertama head. Oh, ini gue baru tahu nih. Head to head dulu. Liga 1 musim ini ya. Jadi Persib lawan Dewa di pertandingan pertama itu imbang 2-2. Terus di kandang Persib kalah 2-0. Oke. Sama Dewa. Lawan Persebaya di kandangnya sendiri Persib tuh kalau nggak salah menang 2-0 juga kalau nggak salah. Oke. Di away kemarin
kalah 4-1. Jadi secara agregat head to head mereka kalah sama Dewa sama Persebaya. Jadi seandainya nanti di akhir musim sama nih poinnya, mungkin yang juara bukan Persib. Karena ada head to head dulu. Head to head itu tadi ya. Nah itu yang menarik mungkin sekarang terutama buat para pendukungnya Persib nih, Bobotoh nih lagi pede-pedenya kali ya. Iya. Dengan sisa 8 poin, sisa 7 match. Tapi nggak menutup kemungkinan karena Dewa United itu masih punya peluang juga. Betul. Bisa dibilang apalagi nggak kecil juga peluang. Ya, apalagi mereka terhitung konsisten. Dan itu yang kita perlu take note itu ya mereka konsisten, permainan bagus, jadi nggak menutup kemungkinan. Ya, dan kalau di sisi Persib sendiri sebagai sekarang pemuncak klasmen, salah satu problem mereka adalah banyaknya pemain yang cedera sebenarnya. Di musim ini betul. Dan pemain kunci. Kayak gua hampir bilang Deddy Kobukan. Bukan dong. Dedi, gua malah hampir mikirnya Dedi udah jangan usah. David Da Silva maksudnya. Deddy Kusnandar. Oh, Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar tuh patah tulang. Oh iya betul. Jadi dia absen lama. Dia kan sebenarnya pemain inti Persib tuh. Diganti sama Rahmat Irianto. Cedera juga Rahmat Iriantonya. Terus David Da Silva juga kan? David Da Silva juga banyak cedera. Banyak cedera ya, walaupun masih main beberapa kali. Kalau kayak Rahmat Irianto di Kusnandar kan misal langsung 3 bulan. Oh iya. Rahmat Irianto sampai akhir musim malah. Nah kalau DDS tuh David Da Silva tuh misal cedera sebulan, main cedera lagi 2 minggu. Nah gitu tuh banyak. Masih ada kayak gitu. Bahkan ini lawan Borneo nanti mereka tuh nggak terancam tanpa 2 striker utama mereka. Gervane Castaner yang baru ini dari kemarin jeda transfer sama DDS karena dua-duanya lagi cedera, sama yang satu lagi ya dua-duanya cedera ya, cuma kabar baiknya adalah Dimas Derajat balik. Iya. Balik lagi Persib mungkin masih sekarang lumayan bisa dibilang di atas angin, tapi Dewa United itu berarti dari sisa 7 pertandingan dia berharap Persib kalau misalnya dia bisa sapu bersih ya, semua pertandingan menang, itu Persib harus kepleset 3 kali lah. Kalah tuh berarti. Kalah 3 kali. Atau seri bisa. Kalah ya. Harus 0 poin kali, 0 poin. Baru Dewa punya harapan lagi gitu. Dan ya kalau ngelihat Persib di beberapa match terakhir dan juga Dewa di beberapa match terakhir, peluang masih ada sih. Tuh. Karena yang paling menakutkan dari Dewa sekarang itu sebenarnya pemain-pemain asing mereka sih. Betul. Plus Kambuaya lagi keren banget di Dewa dan kemarin dibawa ke timnas. Di timnas juga keren. formnya oke. Keren lawan Bahrain, dia keren banget. Nah ini salah satu yang menurut gua perlu diwaspadain sama Persib adalah karena Dewa pemain asingnya grade A lah kalau di Liga 1. Mereka punya Taisei Marukawa, mereka punya Alex Martin sekarang top scorer ya, 23 gol betul. Terus mereka juga itu tadi ada Kambuaya. Jadi pemain ada Egy, walaupun lagi cedera ya. Mungkin udah pulih sekarang setelah ini. Jadi mereka punya kombinasi pemain asing dan pemain lokal yang oke lah. Oke banget kalau juga. Dan kita juga nggak boleh lupain masih ada Persebaya yang cuman beda 1 poin. Sama Dewa United, sama Persib berarti 9 poin. Itu juga sama berarti mungkin dari sisa 7 match itu kalau kita hitung secara matematis lah ya. Secara matematis itu mirip-mirip harus Persib. Pokoknya Dewa dan juga Persebaya itu harus berharap Persib kepleset sekitar 3 kali dan jangan sampai ngunci dulu 5 kemenangan gitu. Tuh, ditambah tadi yang gue bilang head to head yang head to head mereka masih diunggulkan. Jadi kalau misalnya cuma kalah 3 kali dan poinnya akhirnya sama, head to head lebih menang. Persebaya dan Dewa. Dan itu di luar pertandingan melawan Persibnya, Dewa juga dan juga Persebaya harus memastikan mereka juga konsisten. Itu. Walaupun mungkin buat Dewa sama Persebaya agak berharap sama hasil Persib dan tim-tim lain ya. Iya. Tapi kalau misalnya mereka harus fokus sama diri sendiri, kalau mereka juga harus konsisten. Karena percuma Persibnya kalah kalau mereka kalah juga. Iya itu. Jadi konsistennya juga penting. Nah, yang lucu ini Persib selain kalahnya cuma 2 kali, itu pun sama Dewa dan Persebaya. Tapi Persib dan Dewa ini punya lawan yang mirip. Urutannya tuh lawan Dewa dulu. Jadi kalau di Liga Indonesia itu banyak tim yang dipasangin. Contoh kayak sekarang Persib sama Dewa tuh dipasangin jadi biar jadwalnya tuh mereka mirip-mirip. Jadi terakhir kemarin Dewa lawan Borneo, sekarang Persib lawan Borneo. Dewanya lawan Bali United. Nah, next week Persib yang lawan Bali United, Dewa lawan apa gue lupa. Pokoknya mereka cuma beda berarti di akhir karena satu terakhir aja. Dewa belum lawan PSBS kalau nggak salah. Persib udah lawan PSBS. Ya berarti itu tim yang seudah melawan Dewa beresnya lawan Persib juga. Itu cukup menarik gitu. Itu cukup menarik. Dan dua-duanya lagi ada di title race. Dua-duanya lagi di title race yang bakal bikin jadi jauh lebih menarik nih. Jauh lebih menarik betul. Jadi kita beneran bisa ngukur head to headnya secara langsung ya. Karena lawannya sama. Karena kan biasanya kalau title race di
liga-liga lain tuh kayak wah ini jadwalnya lebih berat nih, yang satu diuntungin, yang satu lebih ringan. Tim yang lebih klasemen bawah misalnya. Misal kalau di Liga Inggris lawannya masih banyak Big Six misal. Nah ini tuh mereka mirip-mirip. Jadi benar head to head lah. Head to head sih. Tinggal kita lihat aja ya kira-kira Liga 1 musim ini juaranya itu akan ada di game week keberapa nih gitu. Betul. Cuman tadi juga terakhir satu yang sebenarnya masih ada di persaingan, cuman peluangnya mungkin cukup menipis karena kekalahan terakhir Persija Jakarta. Iya, Persija sekarang tuh ada di Peringkat 4 dengan 43 poin. 43 poin. Berarti 14 ya? Berarti berbeda 14 poin. 14 dengan Persib sama beda 5 poin. Sisa 7 match. 7 match. Itu harus berharap Persib berarti kalah minimal 5 kali. Minimal 5 kali ya? 5 kali. Lebih malah 6 mungkin. Iya. Seri 1 kali mungkin. Dan ya Persijanya sih sebenarnya kalau peluang Persija itu dari Persijanya benar-benar harus bisa sapu bersih. Betul. Dan benar-benar harus ngandelin 3 tim lainnya di atasnya. Nah, kalau tadi gue bilang problem Persib adalah di banyaknya cedera, kalau Persija ini banyak pemain-pemainnya yang dalam tanda kutip nggak disiplin, jadi banyak kartu merah mereka beberapa terakhir. Iya. Malah mereka pernah main 9 pemain lawan Arema kalau nggak salah. Oh iya. Iya, yang Rizky Ridho ngegolin dari tengah lapangan kalau lu pernah lihat. Oh iya. Ada Rizky Ridho keren banget itu dari tengah lapangan. Nah, itu tuh Persija 9 pemain seingat gue. Gustavo sama Masih Gayos itu di kartu merah. Jadi salah satunya yang mungkin bisa dibenahi nama Persija adalah mereka harus lebih disiplin di dalam lapangan, karena kalau kena kartu merah terus yang dirugiin satu tim kan. Di pertandingan itu next gamenya mereka nggak bisa main juga. Jadi itu sih menurut gua Persija harus sedikit membenahi itulah. Walaupun mungkin di sisa liga menurut gua mereka harus nothing tulus aja. Iya, kayak kuncinya buat Persija benar harus nothing tulus. Karena bebannya juga kalau kata kitanya nggak sedeg-degan itu. Iya, betul. Lagi di Tata Race, cuman mereka nothing tulus, all out aja main. Mungkin ada beberapa fans Persija yang udah mulai legowo kali ya. Udah mulai kayak awalnya pengen. Anyway, ini ada berita juga sempat berseliweran di sosmed katanya, tapi ini sih sumbernya belum benar-benar jelas. Gue juga ngelihat sekilas di sosmed. Bahkan pelatihnya aja udah dalam tanda kutip pesimis bisa juara di musim ini dengan melihat sisa laga, dengan melihat perbedaan poin yang lumayan jauh. Mungkin kita nyebutnya realistis kali ya. Realistis. Betul. Karena skuad Persija sekarang pemain mudanya gue akuin bagus-bagus. Pemain mudanya bagus. Kalau misal mereka bisa dipoles dengan lebih baik, terus misal bongkar pasang sedikit pemain asing, pemain lokal, musim depan bisa jadi contender lagi sih menurut gue. Ini yang menarik, ada 4 tim yang masih punya kans buat memperoleh gelar juara di Liga 1. Terutama di peringkat 1 dan 2 ini Persib dan juga Dewa itu menarik. Ada sisi menariknya yang tadi ya karena jadwalnya mirip-mirip. Dan ini yang bakalan kita tunggu, bakalan seperti apa. Buat teman-teman juga yang punya prediksi mungkin boleh leave di kolom komentar. Ditulis aja kira-kira menurut kamu siapa nih yang bakalan jadi juara Liga 1 di musim ini. Betul. Nah, selain persaingan papan atas, Pal, di papan bawah juga nggak kalah panas serunya. Nggak kalah tipisnya poinnya sih kalau di papan bawah sih. Betul. Kalau kita lihat datanya ini tuh ada total 5 tim yang masih masih ada di zona-zona degradasi. Zona merah lah ya. Zona merah lah. Yang pertama itu PSS Sleman dengan 22 poin, sama dengan Semen Padang juga 22 poin. Terus ada PSIS Semarang 24 poin, Persis Solo 26 poin dan Madura United 27 poin. Oke, berarti dari 5 ini ada 3 yang bakal terdegradasi. Ada 3 yang bakal terdegradasi ke Liga 2. Sebenarnya peta persaingan di Liga 1 tuh dari dulu terkenal kita tuh sebenarnya tim yang paling bawah pun bisa ngalahin yang paling atas kan. Betul. Terkenal lah dari dulu Liga 1 tuh. Nah, cuma mungkin buat tim-tim yang sekarang lagi ada di zona degradasi ini mereka harus lebih fokusnya udah nggak usah lihat lawan, nge-gaining poin sebanyak-banyaknya aja. Iya, betul. Karena itu sih kuncinya, apalagi tadi bedanya tipis-tipis kan. Bedanya tipis-tipis. Cuma sepoin, 2 poin. Iya, 2 poin ya, rata-rata 2 poin. Iya, dan kalau misalnya kita ngelihat squad sebenarnya nggak timpang banget kok sama tim-tim papan tengah sekarang atau papan atas. Karena di Liga 1 cukup rata lah. Walaupun mungkin ada beberapa yang secara finansial lebih bagus, jadi bisa beli pemain asing lebih bagus, pemain lokal lebih bagus. Cuma sebenarnya secara squad mereka juga masih oke lah sebenarnya. Kadang itu ya, di Liga 1 itu yang jadi faktor utamanya, ya pasti sih mungkin di liga-liga lain, cuman yang sering jadi beritanya, yang sering jadi highlight utamanya adalah kemampuan finansial tim. Betul. Itu sering jadi. Karena cukup banyak dari beberapa liga musim-musim sebelumnya ya, pemain-pemainnya klub-klub yang sebenarnya mereka udah jor-joran, di tengah tiba-tiba collapse, gak bisa bayar gaji atau something terjadi sama finansial, akhirnya mereka performanya terjun bebas. Nah itu tuh yang harus mulai kita pikirin nih, gimana cara Liga 1 biar tetap sehat lagi. Iya. Jadi mereka bisa konsisten selama 1 musim timnya bersaing. Karena kalau misalnya mereka konsisten bersaing dari awal sampai akhir, semua tim punya chance menurut gue. Kalau di Liga 1 ya. Karena lu lihat ada nama Madura United kan. Musim lalu Madura United tuh runner up loh. Itu juga yang pengen gue bahas.
Musim lalu mereka itu runner up, ada di final. Tuh lawan Persib. Lawan Persib 2 leg. Udah gitu sekarang mereka masih ada di semifinal ASEAN apa competition. nama kompetisinya apa ya? ASEAN 2 atau ada nama brandnya lah. Ada nama brandnya. Ini nih brandnya nih. Nah, ada di sini. Gak usah. Enggak maksudnya nama si pertandingannya. Oh, biar tahu kan aja kita lupa namanya. Nah, itu masih ada di situ dan masuk semifinal. Iya, makanya itu secara squad mungkin mereka bisa bersaing, tapi mungkin kalau di Liga 1 karena persaingannya lebih ketat, tipis-tipis, squadnya kemampuan squadnya beda-beda tipis. Nah, itu mungkin yang bikin akhirnya pemainnya juga dapat hasil nggak terlalu memuaskan lah, nggak maksimal. Iya. Ya, tapi walaupun Madura berarti sekarang kan ada peringkat kelima dari bawah, cukup kabur lah dari zona degradasi. Sebelumnya sempat beberapa ada di bawah banget mereka. Di bawah beberapa week. Betul. Iya. Nah, itu yang menarik lah ya dari Liga 1 ya. Prediksi kira-kira apa? Kalau dari lo? Kalau dari 5 yang disebutin tadi sih ada satu sebenarnya yang gua rasa kemungkinan degradasinya paling besar. Itu tuh PSIS. Karena itu tadi soal finansial. Oke. Jadi mereka ini akhir-akhir ini lagi kena isu diterpa pasar finansial lah. Ada beberapa bulan pemain-pemainnya belum dibayar. Oke. Nah, itu tuh berdampak ke beberapa pemainnya, terutama pemain asing, mereka akhirnya putus kontrak. Oke. Jadi nggak main lagi. Nah, itu kan bikin merugikan ya. Maksudnya pemain asing mau diakui atau tidak di Liga Indonesia masih sangat penting gitu. Betul. Saat ini. Nah, itu mungkin yang bikin akhirnya kayak mungkin ntar PSIS di sisa musim mengandalkan pemain-pemain lokal atau pemain-pemain akademi mereka. Nah, itu kan buat di persaingan kita nggak tahu akhirnya kayak gimana. Cuma secara probability menurut gue PSIS agak lebih kecil dibandingin pesaing-pesaingnya yang lain. Kalau yang lain menurut gue masih 50-50 lah kayaknya. Karena PSIS punya peluang. Karena ada faktor yang tadi ya. Itu karena faktor itu. Aneh lah ya. Betul. Ada faktor itu ya, betul. Balik lagi sama-sama berarti semua tim itu masih punya sisa 7 pertandingan, baik itu yang di papan atas, baik itu yang di zona degradasi. Itu yang bakal bikin beberapa minggu ke depan kayaknya jadi seru nih. Betul. Karena dan harusnya nggak ada lagi jeda ya kita. Udah nggak ada beres. Udah nggak ada jeda. Jadi kurang lebih akhir Mei kita udah dapat juara kita nih. Dapat juara. Dan bisa lebih cepat. Betul. Bisa lebih cepat tergantung hasil-hasil pertandingannya gitu. Terus sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, kita punya satu segmen, Pal. Apa tuh? Karena kalau ngomongin Liga 1 itu yang tadi banyak banget intrik-intriknya, banyak banget masing-masing fanatisme fansnya juga besar. Oke. Dari tim papan atas sampai papan bawah, semua rata, semua seru. Jadi kayaknya seru kalau kita ibaratin Liga 1 itu menjadi sesuatu. Contoh. Nah, sebelum itu contoh. Kita lagi ada di segmen kalau Liga 1 itu. Kalau Liga 1 itu, misalnya kalau Liga 1 itu sekolah misalnya. Klub A itu murid yang kayak gimana sih? Oh. Nah, jadi kita ibaratin dari musim ini ya. Based on klasemen sekarang. Oke. Kita bakal ngibaratin si klub-klub Liga 1 ini tuh kayak gimana gitu ibaratnya. Oke. Kita mulai dari gua kali ya. Boleh. Yang tadi deh. Oke. Kalau Liga 1 itu ibarat sekolah. Pemuncak klasemen nih Persib Bandung itu murid yang Persib Bandung kalau sekolah ya. Murid yang lagi konsisten. Oke. Dia biasanya duduk di barisan 1-2-3 betul. 1-2-3 Nyatet dekat. Benar. Sering nanya ke guru. Betul, ngumpulin. Tapi banyak absen. Karena cedera. Gitu. Jadi banyak ada kayak Bu saya nggak bisa masuk. Tapi ngabarin lu tau nggak sih? Iya. Kayak bukan alfa gitu. Betul. Saya nggak bisa ya besok. Gini. Jadi gurunya juga tahu. Oh ya udah. Jadi nggak alfa tuh di absen. Betul. Nah, Persib menurut gua kayak gitu sih kalau sekolah. Cukup ambis gitu ya murid. Cukup. Pokoknya 3 row paling depan. Enggak, karena kan musim lalu kan juara. Berarti dia tuh kayak ranking 1 lah. Udah kena ranking. Tuh. Ranking mulu itu gitu betul. kan. Bahkan sebelumnya tahun lalu juara di Liga 1 itu mereka sebelumnya kan ranking 2 ranking 3 tuh 2 musim. Betul. Jadi udah terkenal. Oh, ini mah anak-anak prestasi lah, anak-anak prestasi. Betul. Iya, benar sih yang tadi sih. Kalau menurut gua kayak gitu. Yang absen sih lucu sih. Absen. Banyak pemain yang cedera ya. Pemain yang cedera. Oke. Ngerti kan gamesnya kan? Oke, dari lu ke gua. Berarti ini sekarang Dewa nih. Boleh, kita bahas berarti 4 aja ya. 4 yang teratas. Yang paling atas aja ya. Boleh. Karena kalau kita bahas 18 kelamaan. Lama, betul. Kalau tadi Persib. Kalau Liga 1 itu adalah perusahaan. Oke. Dewa tuh karyawan yang kayak gimana sih? Karyawan. Oke. Liga 1 perusahaan, Dewa itu berarti karyawan yang dia baru-baru masuk kantor. Oke. Anak baru nih. Anak baru. Cuma kelihatannya agak rapi, gayanya tuh biasa tuh, agak rapi. Tapi belum banyak yang tahu biasanya kan anak baru itu. Oke. Ya udah ada anak baru gini. Tapi begitu lagi makan di kantin gitu kan, set. Oh iya, kamu anak baru, pulang perginya naik apa? Oh, aku diantar.
sama supirnya Papi Ai. Ah, Banyak duit. itu dia. Banyak duit. Itu dia. Banyak duit. Orang-orang yang mungkin kerja tapi orang kaya nganggur kan. Betul. Kok ini karyawan baru begini gitu kan. Betul. Begitu, oh ya udah. Udah kelihatan tuh dari segi itunya. Masuk presentasi gini. Kok disukain terus sama bos? Wah. Dapat penilaiannya KPI-nya bagus terus. Oke. Tiba-tiba baru beberapa lama udah mau promosi jabatan. Oke. Gitu. Jadi Betul. yang karyawan-karyawan lama yang kayaknya tuh udah belasan tahun, kan klub-klub banyak dong yang Ya, udah ada di Liga betul. 1. Puluhan tahun lah. Sebelum namanya Liga 1 juga kan udah Yes, puluhan ya. tahun. Kok dia? Gitu. Kok dia Tiba-tiba ada naik, yang bagus, gitu. iya. Kayaknya kalau jadi karyawan bakalan kayak gitu. Karena biasanya karyawan-karyawan kayak gitu equipmentnya juga bagus. Kayak Dewa, pemain-pemainnya bagus. Betul. Jadi misal dia punya MacBook. Punya MacBook, terus atau dia misalnya- punya ya dari segi gizi juga kan. Bang. Iya, betul. Makanan-makanan yang menyehatkan Betul, gitu kan. betul. Kayaknya kalau dapat gaji pun dia bisa pakai buat invest, buat apa? Iya, betul. Dapat pasan itu sih kayaknya Punya kalau privilege lah ya. punya privilege. Tapi ya Masuk balik lah, lagi. masuk lah. Masuk dong. Oke. Lagi berarti sekarang peringkat 3 Persebaya ya. Jadi lu lagi berarti. Oh, dari gua lagi. Kalau Liga 1 itu ibarat Piala Dunia terakhir Piala Dunia terakhir itu berarti 2022. 2022 yang kemarin. Persebaya itu negara apa? Wah, ini gua harus jadi nge-recall Piala Dunia ya nih. Kalau sedikit nggak apa-apa. Karena Persebaya itu tim klasik Oke. dari sejak era Perserikatan, Udah ada. Galatama dan lain-lain itu dia udah eksis. Nanti kalau tim klasik, tapi maksudnya udah lama nggak juara, Brazil kali ya. Brazil, oke. Brazil ada biru-birunya juga. Warna-warnanya hijau-hijau juga. Boleh cocok kalau Brazil. boleh. Jadi kayak Brazil udah lama nih nggak juara, terakhir juara 2002 Heeh. di lawan Jerman. Nah mereka sekarang lagi sering gonta-ganti pemain. Oke, Neymar oke. udah mulai jarang dipanggil. Ada Vinicius Junior namanya sekarang. Skuadnya juga maksudnya yang sekarang Brazil ya. Iya, iya. Dibilang bagus banget. Enggak, biasa aja. Kedalaman skuadnya apalagi. Cuma maksudnya mereka masih punya nama lah dalam tanda kutip kalau kita nyebut Piala Dunia. Karena kalau lu nyebut juara Piala Dunia siapa? Brazil tuh ada di top of mind. Pasti ada yang Pasti ada. walaupun melihat ya karena kan secara gelar juga dia paling banyak. Nah, Iya kan? dan seingat gue tuh Brazil juga tipe-tipenya mirip Persebaya musim ini nih. Jadi kayak yang mereka misal di group stage bagus, di knockout tiba-tiba kalah sama kuda hitam misal. Oke. Persebaya kan di awal musim bagus, Oke. Iya. tiba-tiba di tengah-tengah drop poin. Nah gitu-gitulah menurut gua. Cocok. Brazil Boleh, sih boleh. kayak. Oke, Persebaya Buat kayak Persebaya. Brazil. Terakhir nih berarti dari lu ke gua. Persija Jakarta. Kalau Liga 1 itu adalah customer service bank. Customer service. Bank. Macam-macam kan tuh. Customer Kok- service kok bank nyambung? macam-macam. Maksudnya kan tadi kan kok nyambung, kok customer service. Gak apa-apa bisa. Dia tuh Kayak tipe- gimana? Oh, oke. Gua kira nyebutin. Oh, berarti nggak pakai service, customer bank Customer. berarti. Service kan dari pihak banknya. Oh, ini apa namanya tuh? Customer. Pelanggannya, Bang. Nasabah. Oh, nasabah ya dong. Kalau Liga Oke, 1 oke. adalah nasabah bank. Persija tipenya yang Ya, kan ada nasabah prioritas, nasabah Oke. real. Oke. Coba. Nah, kita bayangin dulu ya Persija. Sebenarnya ada isu finansial beberapa Iya, sempat waktu sempat ada, tapi kayaknya recovery-nya oke sampai sekarang. Berarti jadi nasabah yang pertama dia itu cukup cermat. cermat, oke. Sempat ada isu tentang finansial, mungkin nggak bisa banyak Invest. saat itu ya invest, tarik pemain asing yang banyak atau leluasa. Tapi lihat talenta mudanya. Betul. Rizky Ridho lahir dari Persija. Iya, betul. Ferrari. Lahir dari Persija. Terus Rio Fahmi. Rio Fahmi juga. Masih ada legenda yang bertahan ya, Andi Tani. Oh iya. Andi Tani masih ada. Dia loyalitas dapat tuh dia. Loyalitas dapat, dia loyal. Oh, oke lah, kondisinya lagi kayak gini sebagai nasabah ya ceritanya ya. Oke, dia kalau nasabah bank itu kan suka investasi misalnya. Ya. Nah, kalau kalian tertarik investasi, Kita nggak ada tap ini tuh, nggak ada tap ini tuh. maksudnya dia bakal masukin tuh, oke, budgetnya ini buat ini, tapi berkembang bagus. Ya tadi tuh pemain-pemain mudanya. Tuh. Tapi kalau mungkin disangkut pautin sama soal disiplin, dia tipe yang kalau punya duit kayaknya beli apa ya? Cek Itu masalah apa ya? pemainnya. Iya, Kalau maksudnya kan check out. Oh iya sih. Check out apa ya? Bisa tuh, bisa tuh. Itu sih karena banyak kartu merahnya tadi. Iya. Kan kalau gua ngelihat itu sih Persija bisa memanfaatkan dan kerennya itu dia bisa banyak kasih pemain buat timnas. Ya, oke lah. Oke lah, Masuk ya. lah. Oke, itu tadi kalau Liga 1 itu Iya. seperti ibarat apa. Nah, terus mungkin nanti kalau kalian mau ngisi-ngisi di komen juga ya menurut kalian. Boleh, karena masih banyak tim Masih juga. banyak Boleh. juga tim yang belum dibahas. Apalagi sorry nih buat teman-teman yang klubnya nggak disebut karena kita cuma 4. Ya, kita lagi ngebahas soal title race soal juga. Betul, oke. Nah, kalau kalian punya ibaratnya sendiri tentang apa, boleh juga kalian tinggalin di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita balik lagi Pak ke Liga 1. Tadi kita udah bahas
klub papan atas. Klub sekarang yang jadi menarik itu di luar lapangan, dinamika dan harapan buat Liga 1. Musim ini Liga 1 itu ada beberapa perubahan. Yes. Dari segi VAR misalnya, dari segi walaupun VAR dari musim lalu musim sudah mulai dikenalkan lah. Sudah mulai dikenalkan. Gimana Pak menurut lu? Pertama kita bahas dulu dari segi supporter deh. Supporter. Jadi nge-recapnya dari kalau gue sebagai supporter salah satu tim di Indonesia, waktu kecil gue justru ada kayak orang tua gue bilang, kamu nggak usah nonton ke stadion, takutnya ada bentrok apa, bla bla bla. Ya rusuh, ricu. Janganlah gitu ya, benar-benar. Nah sekarang menurut gue di luar beberapa momen tertentu ya, itu tuh sudah mulai membaik. Jadi udah mulai ramah buat wanita, buat anak kecil, ya betul. Itu udah mulai keluarga lah, udah family friendly lah mereka. Oke. Jadi mereka bisa, nah menurut gue itu, karena menurut gue sekarang ya supporternya sudah banyak yang mayoritas dewasa. Kalau misalnya ada banter-banter perang-perang di medsos mah ya, masih itu pasti lah, dan itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri semua juga masih ada lah. Dan itu yang bikin hidup bumbu lah ya, ngasih bumbu buat persepak bola. Malah gue nggak berharap itu beneran mati total, nggak. Ya. Jadi misal yang kita tahu sekarang di Liga 1 rivalitas tuh, misal paling gampang Persija lah, paling legend lah. Walau gue nggak berharap mereka ada rusuh yang sampai ada korban seperti beberapa tahun lalu ya. Cuma kalau mereka masih di media sosial, apa sih Persib mah gini-gini atau supporter gimana? Ya selama masih masuk batas wajar, gak sara, rasis dan lain-lain gitu. Dan selain di medsosnya, kalau di stadion kan, misal anggap aja gini Pak, kalau misalnya Persib lagi ketemu sama Persija, main di kandang Persija misalnya, main di kandang Persija. Kalau misalnya supporternya nggak bikin koreo apa-apa gitu kan, agak-agak boring kan. Betul. Mau yang agak intimidatif juga nggak apa-apa. Karena di luar negeri juga banyak. Itu pun terjadi. Lu pernah lihat koreo di Turki gak? Yang mana tuh? Di Turki tuh jadi salah satu yang terkenal kalau misalnya lagi away, terutama di Champions League, mereka bikin koreo kayak ada orang lagi teropong atau gimana. Itu Dortmund sih dulu. Cuma di Turki juga terkenal. Gitu. Pyro show, mereka main api di awal-awal. Bahkan sempet yang misal di hotelnya didatengin petasan, kembang api. Iya. Jadi kan yang kayak gitu-gitu, intrik-intrik di sepak bola yang masih mewarnai lah. Mewarnai. Bener ya, apalagi koreografi tifo-tifo dari supporter itu yang jangan mati lah untuk. Betul, karena itu justru yang bikin seru ya. Ada yang bikin seru, tapi yang tadi balik lagi, tetap jangan sampai ada kerusuhan juga. Gitu. Karena kita nggak mau ada korban lagi. Nggak mau ada korban lagi, jangan sampai bola itu bikin korban lagi. Ya, karena memang seharusnya bola tuh ya udah entertain, kita tuh dihibur harus. Betul. Nah, itu yang seru dari sisi supporter. Dan tadi ngomongin soal jangan sampai ada kerusuhan lagi, nyambung juga karena kalau kerusuhan itu kan bisa bikin kita disanksi sama FIFA. Itu betul. Bisa bikin liga. Merugikan klub kadang. Jadi misal ada flare gitu-gitu kan didenda. Klubnya juga. Persib, Persija gitu beberapa kali nggak boleh ada penonton. Iya, itu kan merugikan klub ya. Dan selain itu juga ada denda secara emang ada finansial ya kan, dendanya berapa, itu juga pasti ngerugiin tim. Dan balik lagi kalau tadi ngomongin soal supporter, soal liga, dulu kita sempat dibekukan juga sama FIFA. Ya, momen-momen dibantai Bahrain tuh. Momen lama itu liganya nggak jalan, liganya sempat berantakan. Sekarang masuk Liga 1, ada beberapa perubahan yang tadi kita udah bahas. Betul. Menurut lo gimana, Pal? Dari segi Liga 1-nya, pertama dari segi VAR, apakah efektif? Wasit-wasit, apakah gimana nih kira-kira kualitasnya sekarang? Kalau misalnya VAR jelas sebenarnya VAR itu kan ada untuk membantu ya. Jadi cuma pada akhirnya keputusan terakhir tetap ada di wasit. Dan kita juga sering lihat kontroversi VAR gak cuma di Indonesia. Iya. Di luar liga-liga top juga kayak Inggris, Italia, Spanyol itu kontroversi VAR tetap ada. Karena toh pada akhirnya VAR juga kan yang lihat manusia, bukan sama itu cuma teknologi, cuma atribut lah yang dikasih ke wasit biar mereka meminimalisir kesalahan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri menurut gua penggunaannya sudah oke, cuma mungkin yang menggunakannya masih beradaptasi. Karena kan baru 1,5 musim berarti ya. Iya. Nah, itu jadi masih beberapa ada keputusan yang kontroversial tapi di review VAR misal kartu merah nggak di cancel, tetap kartu merah misal, walaupun misal penonton ngelihat kayak ini kayaknya nggak kartu merah. Perdebatan itu tuh masih ada. Tapi menurut gua udah mulai terlihat dengan kita ada VAR aja sudah suatu progres sebenarnya. Betul. Karena bisa jadi itu merembet ke bertambahnya misalnya nanti ada goal line teknologi. Jadi nggak ada lagi tuh yang harus misalnya bolanya ngelewatin atau belum nih kita lihat di jam. Itu harus. Wasit luar udah mulai itu. Udah langsung mulai. Terus sekarang juga ada offside otomatis gitu. Jadi offside udah ada garis otomatis. Kalau di Liga Champion, lu pernah lihat di tayangan ulang? Yang bedanya dikit banget. Bedanya cuma kayak ujung apanya doang sepatunya. Betul. Nah, itu di Indonesia mulai bisa mungkin bakal bisa diberlakukan beberapa musim ke depan. Cuma dimulai dari VR tadi ya. Cuma ketika teknologi mulai masuk ke
ranah olahraga berarti SDM-nya juga harus mau belajar. Menurut gue itu sih. Jadi wasit-wasit di Indonesia harus lebih beradaptasi lah sama dengan masuknya teknologi ini. Oke. Supaya mereka meminimalisir kesalahan aja. Karena dulu kan sering kita dapat meme kalau di Liga 1 offside masih di belakang banget, wasit udah ngangkat. Nah sekarang tuh karena ada VAR bisa diemin dulu, jadi tetap main. Nah yang gitu-gitu oke lah menurut gue. Benar. Karena dari keputusan wasit ini pasti ngaruhnya ke banyak hal ya, selain ke kualitas liganya sendiri. Gitu. Kalau keseringan wasitnya dalam tanda kutip ngelakuin kesalahan kan kurang bagus juga jadinya buat semua permainan. Kita udah nggak mau lah dengar berita wasit dikejar pemain tuh. Itu udah banyak banget tuh yuk. Wasit dipukul pemain. Ada kejadian-kejadian kayak gitu, kita berharap nggak terjadi lagi lah ya. Ya dan wasitnya memang harus menjunjung integritas aja sih. Betul, menjunjung integritas dan ya mungkin kalau kita nggak suuzon dia pihak mana, ya mungkin secara love the game-nya juga harus benar-benar paham mereka. Betul. Harus benar-benar mempelajari. Karena dibanding kita, orang-orang yang emang profesinya wasit itu pasti jauh lebih paham lah. Jauh lebih paham. Lebih belajar gitu pasti. Iya. Sekarang dari Liga 1-nya sendiri, Liga 1 tadi kita lihat ada beberapa progres. Kalau misalnya Liga 1 ini dari lu, Pak, harapan lu nih, atau lu pede nggak sih kita bisa naik level at least di Asia Tenggara dulu? Kalau di ASEAN berarti kalau nggak salah sekarang kita di peringkat 5 ya. Kita di peringkat 5. Tadi gue baru cek di berita itu sekarang Liga 1 Indonesia itu ada di peringkat 5. Sempat naik 1 peringkat sebelum ngelewatin Filipina. Oke. Filipina sekarang yang di 6, Indonesia di 5. Dan di 4 atasnya itu nomor 1 masih Thailand. Sisanya ada Malaysia, Singapura dan juga Vietnam. Oke. Kalau misalnya di ASEAN sih gua lumayan pede ya. Karena ngelihat sekarang beberapa klub yang main di Liga 1 itu udah lebih sehat secara finansial. Mereka nyari sponsornya dapat sponsornya lumayan banyak lah. Walaupun gue pernah dengar podcast salah satu petinggi di klub bilang kalau sebenarnya Liga 1 tuh nggak nguntungin buat klub. Karena mereka lebih banyak keluar buat operasional, buat hotel, transport dan lain-lain. Apalagi jarak ya Indonesia. Indonesia tuh problem jarak sebenarnya. Jarak bener-bener. Dari yang paling ujung berarti misal sekarang Semen Padang ke PSBS Biak. Itu kan lumayan. Wah, berapa ribu kilometer. Iya. Nah, yang gitu-gitu tuh. Mungkin itu salah satu, itu kan sebenarnya problem. Kita juga pernah coba sistem bubble dulu selama masa Covid, cuma nggak ngasih warna karena penontonnya jadi kosong. Iya. Jadi kalau menurut gua sebenarnya Liga 1 tuh udah berkembang. Overall ya. Ya. Cuma belum ada di fase kita bilang bagus tuh belum. Bagus banget tuh belum. Tapi masih berkembang. Perlu banyak perubahan, pemenahan ya. Betul. Dan ya itu sama-sama berarti jadi harapan kita. Ya selain teman-teman semua di sini pasti juga dukung timnya masing-masing, kita juga sama-sama berharap Liga 1 ini secara overall, secara keseluruhan punya daya tariknya sendiri. Betul. Jadi secara bisnisnya tadi jalan, sponsor banyak masuk, finansial klub sehat, dan secara kualitas liganya baik itu dari operator, dari wasit dan lain-lain juga bisa lebih bagus lagi. Karena ketika faktor-faktor yang lu sebutin itu sehat, ujungnya prestasi pasti. Ujungnya prestasi. Dan siapa tahu ujungnya kita selain bisa berprestasi di liga sendiri, nih klub-klubnya bisa juga berprestasi di Asia. Asia lah. Betul. Minimal gitu. Amin. Oke, so segitu aja Pak obrolan kita. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga di follow Instagram kita di pmin_news karena di situ kalian bisa lihat update-update tentang sepak bola Liga 1, tentang timnas Indonesia dan juga liga luar. Yang pastinya bakalan bikin kalian makin update. So, thank you udah nonton episode kali ini. See you di episode berikutnya. Bye-bye.